Halo, teman-teman. Hari ini kita akan berjalan-jalan ke Mongolian Culture Center, sebuah tempat unik yang memperkenalkan budaya dan tradisi Mongolia di tengah alam yang indah. Mongolian Culture Center adalah destinasi yang kaya akan sejarah dan kebudayaan. Tempat ini tidak hanya menjadi simbol budaya Mongolia, tetapi juga menawarkan pengalaman edukasi yang menarik untuk semua usia. Jadi, pastikan kalian tetap bersama kami hingga akhir video ini karena ada banyak hal seru yang akan kita lihat dan pelajari. Perjalanan menuju Mongolian Culture Center ini sangat menyenangkan. Lokasinya berada di kawasan dengan udara segar dan pemandangan yang memukau. Sepanjang jalan, kita dapat menikmati pemandangan alam yang luar biasa, dari perbukitan hijau hingga lembah-lembah yang menawan. Tempat ini diresmikan oleh Duta Besar Mongolia pada tahun 2017, sebagai simbol hubungan baik antara Mongolia dan negara kita. Tidak hanya itu, lokasi ini juga dirancang agar ramah bagi pengunjung dari segala kalangan, termasuk keluarga dengan anak-anak kecil. Bagi teman-teman yang ingin berkunjung, Mongolian Culture Center buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 18 sore. Harga tiket masuknya juga sangat terjangkau. Untuk dewasa, tiketnya seharga Rp50.000, sedangkan untuk anak-anak hanya Rp25.000. Tersedia juga tiket keluarga dengan diskon khusus bagi yang datang bersama anggota keluarga. Pastikan kalian menyisihkan waktu untuk datang dan menikmati pengalaman budaya yang berharga ini. Inilah Mongolian Culture Center. Begitu tiba, kita langsung disambut oleh gerbang yang megah dengan ukiran khas Mongolia. Tempat ini diresmikan oleh Duta Besar Mongolia, Madam Batsetsek Shagdar, sebagai bagian dari upaya mempromosikan budaya Mongolia kepada dunia. Di sini, kita akan menemukan banyak elemen budaya tradisional yang menarik, mulai dari rumah adat, pakaian tradisional, hingga seni pertunjukan. Selain itu, pusat budaya ini juga berfungsi sebagai tempat edukasi untuk memahami lebih dalam tentang sejarah dan nilai-nilai masyarakat Mongolia. Pada tahun 2017, pusat ini resmi dibuka oleh Duta Besar Mongolia, Madam Batsetsek Shagdar. Selain menjadi tempat wisata, pusat ini juga sering digunakan sebagai lokasi penelitian budaya dan sejarah. Dalam galeri sejarahnya, kita bisa melihat dokumentasi tentang masa lalu Mongolia, termasuk artefak yang menceritakan kehidupan di stepa, kisah-kisah tentang Genghis Khan, dan peran Mongolia dalam jalur perdagangan kuno seperti jalur sutra. Tempat ini juga menjadi ajang untuk pertukaran budaya, dengan banyak acara yang melibatkan seniman dan komunitas dari berbagai negara. Sekarang, kita masuk ke rumah tradisional Mongolia, yang dikenal sebagai Ger. Rumah ini dirancang untuk menghadapi kondisi iklim yang ekstrim di stepa Mongolia. Ger terbuat dari kayu dan kain felt yang membuatnya tahan terhadap angin kencang dan suhu yang ekstrim. Interiornya dihiasi dengan ornamen khas yang menceritakan tentang kehidupan sehari-hari dan kepercayaan spiritual masyarakat Mongolia. Pemandu di sini menjelaskan bahwa Ger juga melambangkan kesatuan keluarga dan keharmonisan dengan alam, yang merupakan nilai penting dalam budaya Mongolia. Tidak hanya itu, kita juga dapat melihat replika peralatan rumah tangga tradisional yang digunakan oleh masyarakat nomaden Mongolia. Mongolian Culture Center pertama kali diinisiasi oleh komunitas Mongolia sebagai simbol persahabatan dan kolaborasi budaya. Ide awalnya muncul pada awal tahun 2010-an ketika komunitas Mongolia di luar negeri ingin membangun sebuah tempat yang dapat memperkenalkan warisan budaya mereka kepada dunia. Proyek ini mendapatkan dukungan dari pemerintah Mongolia dan pemerintah lokal. Hubungan sejarah antara Mongolia dan Indonesia tidak bersifat langsung atau mendalam karena kedua wilayah memiliki konteks geografis dan budaya yang sangat berbeda. Namun, pengaruh tidak langsung dapat ditelusuri melalui ekspansi Kekaisaran Mongol pada abad ke-13, terutama saat mereka mencoba memperluas pengaruhnya ke Asia Tenggara, termasuk Nusantara. Kekaisaran Mongol dan ekspansinya. Pada abad ke-13, di bawah kekuasaan Kubilai Khan, cucu Genghis Khan, Kekaisaran Mongol mencapai puncak kekuasaannya. Kubilai Khan, sebagai kaisar dinasti Yuan di Tiongkok, memiliki ambisi untuk memperluas pengaruh kekaisarannya ke wilayah Asia Tenggara, termasuk Nusantara. Ia melihat wilayah ini sebagai daerah strategis untuk memperluas perdagangan dan kekuasaan politiknya. Hubungan Mongolia dengan Kerajaan Singasari. Pada tahun 1289, Kubilai Khan mengirim utusan ke Kerajaan Singasari yang dipimpin oleh Raja Kertanegara. Utusan ini membawa pesan agar Singasari mengakui kekuasaan Kekaisaran Mongol dan tunduk kepada dinasti Yuan. Kertanegara menolak mentah-mentah tuntutan ini. Sebagai tindakan simbolis penolakan, ia mencederai wajah utusan Mongol, mengusir mereka, dan menghina kekaisaran. Ekspedisi Mongol ke Jawa. Merasa dihina, Kubilai Khan memutuskan untuk mengirim ekspedisi militer ke Jawa pada tahun 1293. Sebanyak 20.000 tentara Mongol, yang terdiri dari pasukan darat dan laut, dikerahkan untuk menaklukkan Singasari. Ekspedisi ini menjadi salah satu upaya ekspansi terjauh dari Kekaisaran Mongol di Asia Tenggara.
Konflik Mongol dengan Majapahit. Ketika pasukan Mongol tiba di Jawa, mereka menemukan bahwa kerajaan Singasari telah runtuh setelah diserang oleh pemberontak, yaitu Jayakatwang dari Kediri. Di tengah kekacauan ini, Raden Wijaya, seorang menantu Kertanegara, memanfaatkan situasi untuk merebut kembali kekuasaan. Ia berpura-pura bersekutu dengan pasukan Mongol untuk mengalahkan Jayakatwang. Setelah Jayakatwang dikalahkan, Raden Wijaya berbalik melawan pasukan Mongol. Dengan serangan mendadak, ia berhasil mengusir mereka dari Jawa. Dampak dan warisan. Kekaisaran Mongol tidak memiliki pengaruh politik langsung di Nusantara setelah kekalahan mereka. Namun, peristiwa ini memperkuat posisi Raden Wijaya, yang kemudian mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Majapahit berkembang menjadi salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara, dengan pengaruh yang jauh melampaui kekaisaran Mongol di wilayah ini. Meski begitu, interaksi ini menunjukkan betapa luasnya pengaruh kekaisaran Mongol, bahkan hingga wilayah Asia Tenggara. Perjalanan kita ke Mongolian Culture Center berakhir di sini. Tempat ini tidak hanya menawarkan pengalaman budaya yang kaya, tetapi juga suasana yang menenangkan. Semoga video ini memberikan gambaran yang menarik dan menginspirasi kalian untuk mengunjungi tempat ini. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk video perjalanan berikutnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.